Halo guys, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Kali ini kita bakal bahas film yang cukup sadis dan bikin tegang dari awal sampai akhir. Judulnya Butcher 2020. Film ini nyeritain tentang sekelompok orang yang gak sengaja masuk ke wilayah milik seorang tukang jagal gila. Awalnya mereka cuma mau bersenang-senang, tapi siapa sangka tempat itu malah berubah jadi mimpi buruk penuh darah. Mulai dari kayar karon, jebakan mengerikan, sampai adegan sadis yang bikin perut mual. Semua ada di sini. Jadi, siapkan mental kamu dulu sebelum lanjut, karena film ini bukan buat yang gampang panik. Oke, kalau udah siap, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua kakak beradik yang merupakan psikopat, bernama Owen dan Oswald. Mereka sedang menguburkan ibu mereka yang baru saja meninggal. Keduanya tampak bersedih karena telah kehilangan satu-satunya orang yang mereka cintai. Tak berselang lama, mereka melihat sebuah mobil melintas di jalan. Namun tiba-tiba, mobil itu mogok di tengah jalan sepi. Melihat kesempatan itu, Owen dan Oswald pun mulai beraksi. Seorang pria bernama Stephen keluar dari mobil untuk mengecek keadaan mesin. Tanpa ia sadari, dari belakang Owen menghantam kepalanya dengan keras. Stephen pun tewas seketika. Sementara pacarnya, Celeste, dibawa ke sebuah gubuk tua yang menyeramkan. Mayat Stephen kemudian dimutilasi dengan kejam, dan Celeste digantung di dalam ruangan. Mulutnya tersumpal kain kotor. Di situ, Owen berjanji tidak akan membunuh Celeste, namun janji itu hanyalah kebohongan seorang iblis. Tak lama kemudian, Owen dan Oswald memperkosa Celeste dengan brutal. Bulan demi bulan berlalu. Kini Celeste tengah mengandung anak dari kedua psikopat itu. Setiap hari, ia diperlakukan seperti binatang. Adegan kemudian berpindah. 4 remaja, Mike, Jenna, Chris, dan Tyler, berencana pergi ke sebuah desa terpencil bernama Spencerville. Mike berpacaran dengan Jenna, sedangkan Chris berpacaran dengan Tyler. Dalam perjalanan menuju desa itu, mobil mereka tiba-tiba mogok di tengah hutan. Karena tak ada yang mengerti tentang mesin, Mike memutuskan untuk berjalan kaki ke pom bensin terdekat. Ia berharap bisa menemukan bantuan. Awalnya, Mike ingin mengajak pacarnya Jenna, namun Jenna menolak karena mereka sedang bertengkar. Jenna marah karena Mike sering berbohong akhir-akhir ini. Akhirnya, Tyler yang memutuskan untuk menemani Mike ke pom bensin. Sesaat setelah mereka pergi, Jenna merasa ingin buang air kecil. Namun tanpa sengaja, ia tersandung sebuah kawat yang tersembunyi di semak-semak. Kawat itu ternyata adalah alarm perangkap milik si psikopat. Begitu alarm berbunyi, Owen dan Oswald langsung bergerak mencari mangsa baru. Jenna yang ketakutan melihat jejak tangan berdarah di batang pohon. Ia segera berlari dan memberitahu Chris tentang apa yang baru saja dilihatnya. Chris pun memutuskan untuk memeriksa sendiri cap tangan berdarah itu. Namun mereka tidak tahu bahwa dari balik pepohonan, 2 pasang mata sedang memperhatikan mereka. Mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju pom bensin. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang pria asing. Pria itu adalah Owen. Tanpa tahu siapa dia sebenarnya, Mike dan Taylor meminta bantuannya untuk memperbaiki mobil. Namun Owen berkata, ia tidak bisa memperbaikinya. Ia lalu menelpon kenalannya, bernama Willard, untuk menarik mobil mereka ke desa Spencerville. Willard akan tiba dalam 30 menit. Taylor yang merasa bosan dan tidak nyaman dengan sikap Owen, memutuskan untuk kembali ke tempat Jenna dan Chris. Namun di tengah perjalanan, ia mendengar suara aneh dari balik pepohonan. Suara itu seperti bisikan, memanggil namanya. Taylor yang ketakutan akhirnya berbalik arah dan kembali ke pom bensin. Sementara itu, Mike masih menunggu kedatangan Willard. Karena tak kunjung datang, ia pun masuk ke dalam untuk membantu Owen memperbaiki barang antik. Namun tanpa peringatan, Owen memukul kepalanya dari belakang. Mike pun pingsan seketika. Tubuh Mike kemudian diseret ke tempat tersembunyi oleh Owen dan Oswald. Tak lama kemudian, Taylor tiba di pom bensin. Ia tidak menemukan keberadaan Mike dimanapun. Taylor berulang kali memanggil namanya, namun tak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Ketika Taylor bertanya pada Owen, pria itu menjawab dengan tenang, Mike ada di kamar mandi. Namun saat Taylor mengecek ke sana, kamar mandi itu kosong, tidak ada siapapun di dalamnya. Dan tiba-tiba, dari belakang, Owen memukul kepala Taylor dengan keras. Taylor pun terjatuh pingsan.
dan dibawa ke markas gelap milik mereka. Di sisi lain, Chris dan Jenna yang masih di dalam mobil, melihat sosok pria misterius sedang memotret mereka dari kejauhan. Keduanya panik dan segera keluar dari mobil. Mereka memutuskan untuk menyusul Mike dan Taylor. Sebelum berangkat, Chris membawa senjata api untuk berjaga-jaga. Namun dalam perjalanan, Jenna menemukan selembar foto yang terjatuh di tanah. Dan ketika dilihat lebih dekat, foto itu memperlihatkan Mike dan Taylor sedang melakukan aksi tak senonoh di tengah hutan. Wajah Jenna pun terkejut dan marah. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan menanti mereka. Di dalam hutan Spencerville, Jenna dan Chris kini sama-sama merasa hancur karena mereka berdua telah disakiti oleh pasangan masing-masing. Namun di balik kesedihan itu, mereka mulai menyadari ada keanehan di tempat tersebut. Keduanya sepakat untuk pergi secepat mungkin dari wilayah itu. Namun, belum sempat melangkah jauh, psikopat Oswald tiba-tiba muncul dan menyerang Chris dengan brutal. Chris berusaha melawan, tapi Oswald terlalu kuat. Dengan sadis, Oswald memotong urat kaki Chris hingga ia tidak bisa berjalan lagi. Dengan napas tersisa, Chris berteriak, meminta Jenna untuk kabur dan menyelamatkan diri. Jenna pun berlari ke tengah hutan. Namun, Oswald tidak tinggal diam. Ia mulai memburu Jenna di antara gelapnya pepohonan. Langkah kaki bergema, suara ranting patah, napas Jenna tersengal. Namun beruntung, ia berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Beberapa saat kemudian, Oswald kembali ke lokasi Chris dan menyeret tubuhnya ke markas mereka. Sementara itu, Jenna yang merasa keadaan sudah aman, perlahan keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berjalan dengan lemah, hingga akhirnya bertemu dengan seorang pria pengendara mobil. Pria itu ternyata adalah Owen. Tanpa tahu siapa dia sebenarnya, Jenna langsung meminta pertolongan, karena ada pembunuh berkeliaran di daerah itu. Owen pun berpura-pura baik, dan berkata akan membantu Jenna. Ia mengajaknya kembali ke gubuk tua, dengan alasan di sana ada telepon untuk meminta bantuan. Namun ternyata, itu hanyalah tipu daya iblis. Begitu sampai di gubuk, Owen menodongkan senjata ke arah Jenna dan menyuruhnya menuruti semua perintahnya. Dengan suara gemetar, Owen berkata, "Turunkan telurmu." Sekarang, Jenna yang ketakutan tak bisa berbuat apa-apa. Ia menuruti perintah Owen, menurunkan telur itu dan menyeretnya ke dalam ruangan gelap. Sesaat kemudian, Owen memukul kepala Jenna hingga pingsan. Ketika tersadar, Jenna dan Taylor sudah digantung dengan rantai. Mulut mereka tersumpal kain kotor. Tak lama kemudian, Owen dan Oswald masuk ke ruangan itu. Mereka membawa Chris, yang kini sudah tak berdaya dan penuh luka. Dengan sadis, Oswald mematahkan leher Chris, membuatnya tewas seketika di depan mata Jenna dan Taylor. Tubuh Chris lalu dipotong-potong kecil tanpa belas kasihan. Taylor yang ketakutan bertanya dengan suara lirih, "Di mana Mike? Apa yang kalian lakukan padanya?" Owen menjawab dingin, "Mike, sebentar lagi akan bernasib sama seperti dia." Setelah mengatakan itu, Owen pergi menuju tempat Mike disekap, yang terletak cukup jauh dari lokasi Jenna dan Tyler. Sesampainya di sana, Owen langsung menyiksa Mike berulang-ulang kali. I know. Which girl's Michael gonna choose? Which girl's Michael gonna choose? Sementara itu, di tempat lain, Jenna dan Taylor yang masih terikat rantai mulai berusaha melepaskan diri dengan tenaga terakhir dan penuh ketakutan. Mereka mencoba segala cara, hingga akhirnya rantai itu putus, dan keduanya berhasil lepas dari kurungan neraka itu. Namun, kebebasan mereka belum tentu berarti selamat. Di tengah perjalanan, Jenna dan Taylor tanpa sengaja bertemu dengan Willard. Mereka meminta Willard untuk membawa mereka keluar dari wilayah tersebut. Tapi ternyata, bukannya membawa mereka keluar, Willard malah menuntun mereka kembali ke gubuk tua. Dan disinilah terungkap bahwa Willard adalah paman dari Owen dan Oswald. Saat mereka tiba di gubuk tua, secara tiba-tiba, dari arah samping, Oswald muncul dan langsung membunuh Taylor dengan sangat sadis. Jenna yang ketakutan dibawa masuk ke sebuah ruangan gelap. Di sana, ia menemukan sebuah senjata tajam. Pisau itu bisa ia gunakan untuk melawan sang psikopat. Namun, belum sempat ia berbuat banyak. Oswald dan Willard malah mengurung Jenna di ruangan yang sama. Seperti Celeste, gadis yang muncul di awal cerita. Melihat Celeste yang kini hamil dan dalam kondisi mengenaskan, Jenna merasa sangat iba. Ia pun melepaskan tali yang mengikat tangan Celeste dan memberikan pisau itu padanya untuk berjaga-jaga. Namun, tragisnya, bukannya digunakan untuk melawan, Celeste malah menusukkan pisau itu ke dirinya sendiri, membunuh diri bersama bayi yang dikandungnya. Ternyata,
Celeste sudah mengalami depresi berat, dan ia tidak benar-benar mengandung anak dari sang psikopat. Suara gaduh dari aksi Celeste membuat Oswald datang ke ruangan itu. Saat melihat Celeste tewas bersimbah darah, Oswald murka dan mengira Jenna adalah pelakunya. Dengan amarah yang memuncak, Oswald langsung memukul Jenna hingga pingsan di tempat. Sementara itu, Owen yang sedang dalam perjalanan pulang berpapasan dengan Paman Willard di jalan. Paman Willard kemudian menceritakan bahwa salah satu dari dua wanita telah dibunuh oleh Oswald. Mendengar kabar itu, Owen pun langsung panik dan bergegas kembali ke gubuk. Di dalam mobil, masih ada Mike yang tak sadarkan diri. Sesampainya di gubuk, Owen langsung marah besar pada Oswald. Dia tak terima karena Oswald berani membunuh Taylor. Namun, Oswald justru berkata bahwa Celeste juga sudah meninggal. Owen pun mencoba menenangkan diri, lalu menyuruh Oswald keluar untuk mencari udara segar. Sementara dirinya akan membereskan mayat Celeste. Di saat mereka sibuk, Jenna memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Saat keluar, Jenna melihat mobil milik para psikopat itu. Ketika mendekat dan mengintip ke dalam, ia melihat Mike yang masih pingsan. Jenna pun langsung membangunkan Mike dan mengajaknya kabur menggunakan mobil tersebut. Kebetulan, di dalam mobil itu juga ada senjata. Mike yang masih lemah mulai dipenuhi rasa dendam. Dia berniat membalaskan semua perbuatan Owen yang telah menyiksanya selama ini. Singkat cerita, Mike akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Namun, keputusan bodohnya justru membuatnya mati konyol. Oswald yang melihat Mike tewas di tangan Willard langsung terpukul, sementara Jenna yang sudah kehilangan kesabaran menikam Willard hingga tewas di tempat. Tak lama kemudian, Oswald melepaskan makhluk kanibal peliharaannya yang bernama Oxford untuk memburu Jenna. Beruntungnya, Jenna berhasil sampai ke mobil lebih dulu. Namun dari kejauhan, Oswald mengarahkan senjata dan menembak. Pelurunya tepat mengenai kepala Jenna. Tubuh Jenna pun jatuh tak berdaya, dan makhluk kanibal itu langsung melahapnya tanpa ampun. Cerita pun berakhir dengan kemenangan para monster, dan tak ada satupun yang tersisa. Dan itulah akhir dari alur cerita film Butcher tahun ke-2020. Film ini menunjukkan betapa mengerikannya sisi gelap manusia yang bisa muncul hanya karena amarah dan dendam. Kalau kamu suka film dengan nuansa misteri, darah, dan penuh ketegangan, Butcher ini wajib banget masuk ke daftar tontonanmu. Enggak, jangan terlalu percaya pada orang yang terlihat baik di luar, karena bisa jadi di balik senyumnya tersimpan niat yang mematikan. Dan sebelum videonya berakhir, seperti biasa, biar nggak tegang-tegang amat, aku kasih pantun dulu nih. Jalan ke pasar, beli pepaya, ketemu tukang bawa golok di tangan. Kalau nonton film, jangan lupa bahagia. Meski ceritanya penuh darah dan ketegangan, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap waspada, siapa tahu si Butcher masih berkeliaran